Yes, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore pemirsa Dulur Sultan dimanapun teman-teman berada. Semoga dalam keadaan sehat sore hari ini, dalam keadaan semangat ya. Dan semoga segala aktivitas yang sudah teman-teman pemirsa Dulur Sultan lakukan berjalan sesuai harapan dan juga keinginan. Alhamdulillah hari ini Faiz dapat kembali hadir tentunya menyapa teman-teman semua pemirsa Relawan Insight yang sudah kangen ya dan juga rindu tentunya menyaksikan episode demi episode setiap minggunya, karena memang setiap minggunya ini teman-teman Sultan TV selalu menghadirkan relawan-relawan tangguh yang memang siap berjuang teman-teman membantu sesama. Tapi sebelumnya Faiz mengajak untuk seluruh teman-teman semua pemirsa Dulur Sultan untuk subscribe ya di channel YouTube-nya Sultan TV. Kemudian juga di follow di semua sosial medianya, di Twitter, Instagram, dan juga Facebook. Karena dengan teman-teman subscribe, kemudian juga follow semua sosial media dari Sultan TV, maka teman-teman akan update kegiatan-kegiatan dan aktivitas yang teman-teman Sultan TV lakukan. Sudah hadir di sore hari ini pemirsa Dulur Sultan, dua narasumber yang luar biasa, dua relawan yang luar biasa. Ini yang pertama akan Faiz sapa, ada Kang Irham. Assalamualaikum, selamat sore Kang Irham. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semangat Kang ya. Semangat. Mantap. Dan juga yang tidak kalah ganteng dari Kang Irfan. Ada Kang Rahmat. Assalamualaikum, selamat sore Kang Rahmat. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini dari tadi Faiz terpukau melihat Kang Rahmat kayaknya santai. Nah, teman-teman pemirsa Dulur Sultan, ini Kang Irham dan juga Kang Rahmat adalah teman-teman relawan dari Gerakan Jumat Berbagi. Benar ya Kang Irham ya? Gerakan Jumat Berkah. Mungkin bisa dijelaskan Kang Irham, kenapa dinamakan Gerakan Jumat Berkah? Kenapa nggak Gerakan Minggu Berkah atau yang lainnya? Silakan Kang Irham. Ya, gerakan ini sebetulnya berawal dari obrolan-obrolan di warung kopi saja, gitu, sesama teman-teman, Kang Rahmat, Kang Moro, dan beberapa teman yang lain. Ayolah, kita daripada misalnya kumpul-kumpul tidak bermanfaat, lebih baik kita membuat kegiatan yang sifatnya sosial dan mudah-mudahan bisa menjadi amal soleh juga buat kita, gitu. Siap, Seperti itu. siap. Jadi memang awalnya terbentuknya gerakan ini berawal dari ketidaksengajaan. Ngumpul-ngumpul dan akhirnya membuat gerakan yang alhamdulillah sekarang memiliki manfaat bagi banyak orang. Alhamdulillah. Luar biasa. Kalau boleh teman-teman cerita, Gerakan Jumat Berkah. Tentu kan identiknya dengan hari Jumat. Apakah memang kegiatan ini selalu dilakukan harus dengan hari Jumat, atau ada memang beberapa kegiatan teman-teman dari Gerakan Jumat Berkah justru dilakukan di luar hari Jumat, Kang Irham? Ya, sebetulnya memang kegiatan ini memang dikhususkan di hari Jumat, tetapi tidak menutup kemungkinan kalau ada kegiatan-kegiatan yang lain di luar hari Jumat kita bisa kerjakan juga. Siap. Tetapi berawalnya kegiatan ini dimulai dari setiap hari Jumat. Siap. Faiz mungkin pengen tahu dan juga teman-teman pemirsa di rumah juga pengen tahu Gerakan Jumat Berkah. Tadi yang sudah Kang Irham sampaikan bahwa memang kegiatan ini dilakukan hari Jumat mayoritas, meskipun tidak menutup kemungkinan besok-besok akan dilakukan selain hari Jumat. Kalau boleh tahu kegiatan di hari Jumat itu ngapain aja si Kang Irham? Ya, sebetulnya yang pertama kita melaksanakan sholat Jumat di masjid yang kita tuju, kemudian pembagian nasi bungkus untuk jemaah sholat Jumat, dan termasuk kita juga pembagian nasi bungkus untuk kaum duafa, kemudian pemberian infak atau wakaf Al-Quran, peralatan sholat, dan wakaf untuk marbot dan masjid, gitu. Berarti nyaris setiap Jumat teman-teman selalu berpindah-pindah masjid. Betul. Dan memang sasarannya adalah teman-teman yang ada di lingkungan masjid, atau memang di luar lingkungan masjid juga menjadi sasaran teman-teman dari Gerakan Jumat Berkah? Awalnya khususnya kita memang difokuskan kepada saudara-saudara kita yang melaksanakan sholat Jumat di masjid. Tetapi dalam perkembangannya kita juga masuk ke berbagai macam kegiatan sosial lainnya, seperti bantuan bencana banjir yang ada di wilayah Banten dan sekitarnya. Siap. Kalau ngomongin soal apa yang sudah teman-teman lakukan, bagaimana teman-teman memberikan bantuan ke jamaah sholat Jumat. Kalau kita lihat kan, kalau teman-teman jamaah sholat Jumat kan dia random banget ya Kang ya. Maksudnya Kang Irham, ada yang mohon maaf memang ekonominya bagus, tapi ada juga yang mohon maaf ekonominya tidak bagus. Bagaimana teman-teman bisa memilih, oh ini yang sekiranya tidak dapat mohon maaf nasi box atau nasi bungkus dari teman-teman Gerakan Jumat Berkah, kalau ini layak, bagaimana teman-teman bisa membedakannya? Ya, sebetulnya kan ini kita berusaha memuliakan tamu-tamu Allah yang sedang melaksanakan ibadah sholat Jumat. Terlepas itu dia orang si kaya atau si miskin, tidak jadi masalah, gitu.
kadang-kadang bahkan orang yang di situ secara keekonomian layak atau dia mencukupi, justru beliau yang menyumbang akhirnya gitu. Jadi memang dan itu pernah terjadi, maksudnya ketika ingin berusaha memberikan bantuan teman-teman gerakan Jumat Berkah justru malah diberi sama yang ingin teman-teman beri. Betul. Justru selama ini kegiatan ini berjalan sampai bisa saat ini, dari mulai awal berdiri tanggal 28 Agustus 2020 sampai sekarang berjalan ya karena itu kita berusaha mensosialisasikan gerakan berbagi ini. Siap. Kalau berbicara soal dunia kerelawanan Kang Irham, teman-teman lahir di bulan Agustus 2020. Masih usia yang sangat muda. Betul. Masih istilahnya masih menerawang-nerawang nih. Kita bakal kemana nih jalannya. Nah, berarti kan otomatis dari Agustus, September, Oktober, November, Desember udah hampir 5 bulan teman-teman. Dan teman-teman alhamdulillah sekarang base campnya di Pandeglang kan. Betul. Berarti sudah berapa banyak masjid yang teman-teman datangi? Kemarin itu terakhir waktu Jumat kemarin itu pertemuan yang ke-17. Jumat yang ke-17 itu yang sudah kita laksanakan. Berarti 17 masjid. Iya, betul. Misalkan di Pandeglang teman-teman kan karena memang sekarang base campnya di Pandeglang, ini teman-teman relawan Insight di Pandeglang sudah habis nih teman-teman, karena kan memang sasaran utamanya tadi teman-teman bagaimana setelah sholat Jumat membagikan apa yang teman-teman sudah kumpulkan, nasi bungkus, kemudian juga hal-hal lain tentunya yang baik-baik. Ketika memang teman-teman di Pandeglang masjidnya sudah teman-teman kunjungi semua, apakah ngulang lagi dari awal atau memang akan berusaha untuk keluar Pandeglang? Ya, memang kita justru target awalnya itu justru masuk ke wilayah Banten dan sekitarnya. Cuman hanya saja untuk sementara ini karena memang gerakan ini masih seumur jagung, kita baru bisa fokus di wilayah Pandeglang dan sekitarnya. Jadi memang rencananya ke depan bakal invasi ke daerah lain Kang ya, nggak cuma di Pandeglang. Betul. Siap. Ke Kang Rahmat ini yang udah nggak sabar kayaknya dari tadi pengen host tanya. Kang Rahmat, kalau tadi Kang Irham sempat cerita bahwasanya memang gerakan ini lahir dari ketidaksengajaan, bagaimana teman-teman kumpul di warung kopi, kemudian kita buat gerakan yuk yang bisa membuat hidup kita lebih bermanfaat. Awalnya apakah memang Kang Rahmat ada di obrolan warung kopi tersebut atau memang diajak nih ketika memang sudah jalan sama Kang Irham, Kang Rahmat? Ya awalnya tidak sengaja aja kita ngobrol-ngobrol. Terus kita kan juga lihat daerah lain udah Jabodetabek ya, udah banyak tuh gerakan yang semacam itu. Tapi untuk di Pandeglang juga mungkin udah ada, cuma kan belum ini aja. Nah kita inginnya tuh yang ngobrol santai saja, ingin bagaimana nih bisa bermanfaat aja lah gitu, bisa berbagi. Ya bila perlu tiap hari kita ngasih makan lah. Gitu. Nah dari situ ya kita inginnya sih ini jadi trigger ya, betul. Bisa menumbuhkan masjid-masjid itu tumbuh sendiri lah gitu, kesadaran untuk terus berbagi gitu kan. Karena tujuannya ya untuk orang bagaimana betah aja ke masjid tuh, anak-anak muda bisa betah ke masjid kan gitu. Ya mungkin nanti kan bisa ikut sholat segala macam. Yang penting makanan ini sebagai ini aja lah, anak-anak kecil atau yang ini kan bisa kebayang tuh wah ke masjid ada makan gitu kan. Yang penting rame aja dulu masjid gitu kan. Nanti setelah itu kan ya siap. Kalau Faiz lihat kan memang ini kegiatan yang sangat positif yang teman-teman kegiatan Jumat Berkah lakukan ya, Kang Rahmat. Tentu kalau sekarang mungkin teman-teman agak lebih mudah karena sudah banyak yang tahu dengan gerakan Jumat Berkah, terutama teman-teman di Pandeglang mungkin ada beberapa jamaah mungkin yang sudah hafal dengan wajah-wajah Kang Irham, Kang Rahmat. Tapi kan awal-awal nggak semudah saat ini tentu. Bagaimana teman-teman sederhananya saja mengumpulkan dana. Apakah memang dana ini dari kantong pribadi kemudian teman-teman belikan makanan atau memang teman-teman mengajak donatur ketika awal proses pembagian? Awalnya ya kita beberapa orang nih kumpul. Ya kita kantong sendiri gitu kan, kantong sendiri terus kita langsung adain aja. Jumat depan nih kita adain langsung di sini gitu. Masjid Menes ya pertama itu. Ya kumpul lah gitu kan, ada yang ngumpulin Quran gitu kan, sarung, terus ya itulah segala macam itu. Ya udah kita jalan gitu kan. Ini enggak muluk-muluk, enggak ada perencanaan segala macam, udah jalan aja. Dan dalam perkembangan juga kita enggak muluk-muluk harus kali ini, enggak. Kita jalan aja udah gitu. Kalau yang punya Facebook ya kita nulis Facebook karena kegiatan ini gitu kan. Dari mulut ke mulut aja. Kadang-kadang di grup WA teman gitu kan. Jumat depan nih kita mau ngadain acara di Masjid Anu gitu kan. Silahkan kalau mau nyumbang seikhlasnya gitu kan. Enggak nyumbang enggak apa-apa kan gitu. Ya alhamdulillah dengan begitu orang kan ingin juga. Nah ditambah lagi beberapa orang yang sudah nyumbang itu
kelihatannya sih ada apa namanya, ada balasan yang inilah di luar dugaan gitu kan. Jadi tambah itu aja tuh. Betul. Tambah terus aja dia donasi. Siap, berarti awalnya Kang Rahmat ada berapa banyak waktu itu yang mohon maaf mengeluarkan uang dari kantongnya untuk menjadikan uang tersebut lebih bernilai, dalam artian bisa berbagi. Ada berapa banyak waktu itu Kang Rahmat? Di bawah 1 juta ya. Enggak, maksudnya ada berapa banyak orang yang mengeluarkan uangnya waktu itu? Ada sekitar 5, 10? Lebih dari 5 ya. Lebih dari 5. Ya, dan teman-teman siap, dan teman-teman semuanya ikhlas ya. Ya, bukan ikhlas, jadi gimana ya, kita ngetes juga ya. Kan harus dimulai dari kita juga gitu kan. Baru mungkin orang lain ikut. Jadi memang gerakan ini pertama memang tidak ada apapun lah, niat apapun, berbagi, terus juga apa namanya, mengetes keikhlasan kami juga. Betul. Gitu kan. Sebab kalau kami nggak ikhlas mungkin nggak akan maju ini gitu kan. Betul. Kami ya kalau misalnya kurang nih, nasi boknya kurang, ya kita keluarin lagi gitu. Siap. Masing-masing gitu Siap. kan. Karena misalnya di masjid itu misalnya 300, kurang nih misalkan, ya udah kita kumpulin lagi. Berarti kurang lebih sekitar 10 orang ya waktu pertama kali teman-teman mengajak teman-teman untuk berkumpul dan akhirnya berdonasi untuk membelikan nasi bungkus dan lain sebagainya. Kang Irham, kalau kita lihat kan Agustus kan memang zaman yang sangat sulit ya. Maksudnya kita kalau berbicara pandemi kan dari Maret deh ya. Maret, April, Mei sampai dengan saat ini Desember pun pandemi belum juga selesai, meskipun memang vaksinnya sudah ditemukan dan tinggal kita tunggu saja nanti kapan pemerintah akan menyalurkan vaksinnya ke masyarakat, dan alhamdulillah katanya gratis. Ini presiden langsung yang menyampaikan seperti itu. Ini kan situasi lagi sulit nih Kang Irham. Mohon maaf, keluarga di rumah juga kadang-kadang kembang kempis gitu ya. Anggaran pos-pos tertentu pasti dilarinya ke makanan semua kan. Ini kok mengeluarkan uangnya untuk orang lain gitu. Kang Irham mungkin bisa, apa yang membuat pertama kali Kang Irham kayaknya kita harus buat gerakan sesuatu yang memang bisa menolong orang banyak meskipun kita lagi sulit. Kalau kita menolong di tengah kondisi kita lagi nggak sulit mungkin ya fine-fine aja, nyaman-nyaman aja, tapi ketika kondisi ekonomi kita lagi sulit kok ngebantu gitu Kang Irham. Mulai situ berawal. Ya, justru itu karena memang kita termotivasi dengan kondisi keadaan di mana secara umum kondisi ekonomi masyarakat pada waktu itu memang sangat sulit. Maka ayolah kita mulai dari diri kita sendiri, coba mulai kita berbagi kepada masyarakat, bagaimana caranya nanti ini supaya bisa termotivasi juga kepada yang lain untuk mau berbagi juga dalam kondisi sulit seperti ini gitu. Kalau Kang Irham kalau boleh cerita awalnya ketika menyaksikan apa kemudian akhirnya tumbuh semangat itu untuk berbagi di tengah kehidupan, mohon maaf, kehidupan mungkin Kang Irfan pun lagi sulit juga gitu kan, karena kan memang kalau berbicara pandemi COVID ya semua orang sulit gitu Kang ya, nggak cuma yang industri kreatif dan lain sebagainya, mungkin semuanya terdampak. Ini Kang Irfan juga lagi sulit gitu loh, tiba-tiba ingin membantu orang lain. Apa awalnya? Apa menyaksikan sebuah video kah atau melihat orang ketika Kang Irfan lagi di jalan atau seperti apa? Iya, karena memang yang pertama kita motivasi ini ya berawal dari memang keilmuan bahwa memang ketika kita mengalami kesulitan, agar supaya kesulitan ini bisa keluar, kita keluar dari kesulitan ini, maka kuncinya salah satu diantaranya adalah berbagi, betul. Nah, makanya dari motivasi itulah akhirnya kita bagaimana, ayo kita coba menghadapi kesulitan ini, coba kita dengan berbagi. Mudah-mudahan dengan berbagi ini kita bisa keluar dari kesulitan. Betul. Jadi rumusnya kalau memang kehidupan kita lagi sulit, bukan malah dipendem Kang ya, harta kita bukan malah ditabung, tapi harus dikeluarkan biar yang pertama barokah, yang kedua semakin banyak. Nah itu. Dan alhamdulillah sudah dirasakan sekarang. Sudah dirasakan sekali manfaatnya, walaupun memang tidak secara langsung, gitu bertahap, tapi alhamdulillah, masya Allah gitu. Dirasakan kebarokahannya tadi Kang ya. Keberkahannya. Siap. Mohon maaf kalau Kang Irfan kan dalam artian tidak hidup sendiri ya, maksudnya punya keluarga, punya orang tua, mungkin punya adik, punya kakak dan lain sebagainya. Sama mungkin keluarga juga ekonominya juga lagi kurang baik karena memang pandemi. Ketika awal-awal mengeluarkan sebagian rezekinya untuk membantu teman-teman kita yang
benar-benar membutuhkan. Sempat dapat penolakan dari keluarga atau memang justru keluarga semuanya support Kang Irham? Ya alhamdulillah tadi itu yang penting dasar ilmunya tahu bahwa manfaat sedekah, manfaat berbagi itu besar sekali manfaatnya. Karena secara dalil-dalil secara keagamaan pun sudah jelas gitu kan. Ya sudah, kita bismillah saja. Tadi itu kata Kang Rahmat, melatih keikhlasan kita. Jangan ditanya soal ikhlas. Justru dengan berbagi itu, kita dengan memaksakan kita untuk berbagi itu, dengan sendirinya kita akan, hati kita ini akan berusaha ikhlas. Siap. Jadi memang pertama harus dipaksakan untuk menjadi kebiasaan, Kang. Iya. Ibadah itu baik semua bentuk ibadah apapun, misalnya sholat, puasa pun harus dipaksakan dulu awalnya. Iya betul. Kan kita waktu kecil juga kan ketika sholat dipaksa dulu. Sebelum bangun subuh kalau nggak bangun disabet ya sama orang tua, nggak puasa dipukul ya. Gitu. Demikian juga sedekah juga harus dipaksakan. Kalau tidak dipaksakan akan selamanya kita akan bakhil, sayang. Gitu. Padahal justru kaidahnya kan sebetulnya semakin kita banyak bersedekah juga semakin kaya kita justru. Gitu. Jadi memang awalnya dipaksakan. Dan akhirnya menjadi kebiasaan. Siap. Gitu. Kalau Kang Rahmat ini apakah memang, kalau tadi kan Kang Irham keluarga support 100%, dalam artian ketika Kang Irham mengatakan saya punya gerakan nih setiap 1 minggu sekali untuk membantu saudara-saudara kita yang membutuhkan, dan sebenarnya hasil yang terkumpul adalah dari diri kita sendiri gitu kan. Kalau Kang Rahmat apakah memang sempat ada penolakan dari keluarga atau memang justru sama saja dengan Kang Irham, didukung 100% Kang Rahmat? Tapi jangan dijawab dulu Kang Rahmat, setelah yang satu ini kita rehat sejenak. Tetap di sini teman-teman di Relawan Insight.
Yes, teman-teman, terima kasih banyak tentunya pemirsa Dulur Sultan ya, tetap setia dan juga menyaksikan episode hari ini tentunya Faiz bersama dua narasumber Faiz yang luar biasa. Ada Kang Irham dan juga Kang Rahmat dari Gerakan Jumat Berkah. Ini Kang Irham adalah sebagai ketua dari Gerakan Jumat Berkah dan juga Kang Rahmat sebagai pembina ya Kang ya. Siap, ini paling gemuk ini. Entah karena di rumah aja atau karena efek pandemi ini ya. Kang Rahmat tadi sempat ke pending. Bagaimana pertanyaan Faiz ketika dengan pertanyaan yang sama yang Faiz lontarkan ke Kang Irham, apakah memang awalnya sempat ada penolakan dari keluarga di tengah memang situasi ekonomi keluarga juga lagi nggak stabil gitu kan, kok ini malah ngebantu orang gitu tuh. Ini ekonomi di rumah lagi sulit ini Pak atau ya ini kok malah niat-niat ngebantu orang. Gimana Kang Rahmat? Alhamdulillah keluarga itu mendukung. Dan juga kita ingin memberi pembelajaran juga ya buat anak ponakan-ponakan gitu kan, supaya juga bisa ya mengikuti lah gitu, mengikuti langkah-langkah ya, minimal mereka udah terbiasa berbagi ya. Itu sih sebetulnya. Jadi insya Allah tidak penolakan, bahkan dukungan. Mantap, luar biasa, gitu kan. Masya Allah. Bahkan ada beberapa masjid yang DKM-nya malah ke rumah datang gitu. Masya Allah. Ingin dikunjungi, Jumat depan ke sana katanya. Berarti itu merequest ya. Siap Kang Irham. Apakah memang fenomena seperti ini, maksudnya Kang Irham kan sebagai ketua di Gerakan Jumat Berkah tentu sudah hafal betul dari masing-masing anggotanya. Maksudnya apakah memang dari, mohon maaf, berarti sekarang ada berapa member ini Kang Irham? Kalau keanggotaan. Ya, kalau keanggotaan itu kurang lebih ada 108. 108. Iya, 108. Wow, Masya Allah. Gitu, keanggotaan. Itu baru dari bulan Agustus sampai Desember angka 108 bukan angka yang kecil Kang Irham. Ya, Dan sukarela ya. Pakai jimat apa itu Kang Irham? Tadi itu yang penting kan kita yang pertama luruskan niat bahwa memang kegiatan ini murni adalah kegiatan sosial, ingin berbagi, kemudian ya sudah, kemudian kuatkan tekad saja. Siap. Agustus, Desember 108 member teman-teman. Jumlah yang sangat banyak ya teman-teman. Kalau berbicara baru hitungan bulan, teman-teman baru 5 bulan ini bekerja gitu kan, berbagi di Kabupaten Pandeglang. Tapi memang anggotanya sudah banyak. Berarti ada sesuatu yang spesial di sana Kang Irham. Ada sesuatu yang ketika orang kenal dengan Gerakan Jumat Berbagi ingin masuk di dalamnya. Apa yang biasanya Kang Irham sampaikan untuk para anggota baru? Yuk kita gabung, apa biasanya yang Kang Irham sampaikan sehingga teman-teman tertarik untuk bergabung di keluarga besar Gerakan Jumat Berkah? Ya, yang penting sebetulnya kita bangun komunikasi sebetulnya modalnya yang penting. Jadi kita membangun komunikasi dengan seluruh elemen masyarakat, gitu kan. Kemudian ya sudah, karena memang ada komunikasi yang bagus, akhirnya mereka banyak yang mensupport, banyak yang mendukung, gitu, dan ingin berpartisipasi juga di Gerakan Jumat Berkah. Dan Masya Allah, ini Gerakan Jumat Berkah ini dari berbagai macam elemen, termasuk dari pemerintah, TNI, Polri, Pemda, semua ada, bahkan dari ya semualah, dari pengusaha dan sebagainya, semua dihadirkan. Siap. Kita rangkul semua. Semuanya dirangkul. Karena sebetulnya gini, masyarakat itu sebetulnya ingin sekali ikut berbagi sosial, gitu kan, berbagi sosial. Hanya saja mereka kadang-kadang suka kebingungan, gitu. Mereka ingin mengamanahkan rezekinya itu ke siapa, gitu, yang tepat, gitu. Tetapi ketika mereka sudah mengetahui bahwa Gerakan Jumat Berkah ini bukan hanya gerakan yang main-main, bukan hanya sekedar gerakan-gerakan yang titipan-titipan, baik itu misalnya titipan pemilu dan sebagainya. Akhirnya mereka melihat, oh betul, bahwa memang ini gerakan-gerakan yang memang betul-betul murni sosial, dan mereka percaya, akhirnya menitipkan sebagian rezekinya untuk ikut berbagi di Gerakan Jumat Berkah. Siap. Dari 108 anggota tadi yang sudah menjadi keluarga besar di Gerakan Jumat Berkah, ketika memang setiap hari Jumat, apakah memang semuanya berkumpul atau memang tidak semua ikut hadir biasanya, Kang Irham? Iya, betul. Jadi dari 108 member itu nggak semua ikut berkumpul, itu kadang-kadang mereka hanya support dari segi dana, ada support dari segi yang lainnya lah, gitu, dari dukungan dan sebagainya lah, macam-macam. Intinya mereka sangat mengapresiasi sekali
untuk kegiatan ini. Dan ketika mereka ingin menyisihkan sebagian rezekinya, itu mereka sekarang sudah tidak susah-susah lagi, tinggal hubungi Gerakan Jumat Berkah. Siap. Jadi memang apa yang sudah Kang Irham mungkin di lapangan sudah paham betul ya Kang Irham. Ketika mohon maaf banyak juga teman-teman masyarakat yang memang sebenarnya ingin membantu ya Kang Irham ya. Ingin membantu karena memang mereka memiliki rezeki yang lebih, rezeki yang lebih baik lah gitu kan. Ingin membantu, hanya saja teman-teman masyarakat kadang suka bingung nih. Ketika saya kasih bantuan, bener nggak nih gitu kan. Kadang-kadang masyarakat juga ingin membantu, tapi kadang-kadang ada di dalam hati kecilnya dikhawatirkan bantuan ini justru tidak tepat sasaran. Sebenarnya kalau pahala mah ya mau ke siapapun kita ngasih, ya kan pahalanya mah tidak akan berkurang Kang ya. Ketika kita bersedekah 1.000 ya tetap maksudnya pahalanya 1.000 gitu Kang ya. Tapi kadang masyarakat kan bener nggak nih, takutnya malah kita bantu malah ekonominya lebih baik dari kita. Betul. Jadi teman-teman Gerakan Jumat Berkah ini menangkap itu untuk sama-sama membantu orang-orang yang memang membutuhkan. Kang Rahmat, apakah memang sebelum Kang Rahmat menjadi bagian dari keluarga besar Gerakan Jumat Berkah, sebelumnya pernah terlibat di gerakan kerelawanan atau memang ini yang pertama? Ini yang pertama banget lah, ini ikut Gerakan Jumat Berkah ini, atau memang sebelumnya udah sering banget di gerakan-gerakan lain? Ada sih beberapa yang saya ikutin ya, di Tangerang Raya, di Bintaro. Nah makanya karena di sana udah biasa ya, gitu. Jadi kita ngadain di Pandeglang. Maksudnya biasa gimana? Udah biasa ngadain. Mulai dari gerakan infak beras. Siap. Terus gerakan Jumat juga di tiap masjid di kota kan udah biasa gitu ya. Udah memang udah inilah udah hampir. Bukan sesuatu yang baru berarti kalau di Tangerang ya. Berarti kalau di Pandeglang sesuatu yang baru Kang Rahmat. Sebenarnya sudah ini juga banyak yang mulai, tapi kan tidak dikelola dengan ini ya, dengan baik lah gitu kan. Kalau makanya kita bentuk tim ini supaya rapi dan dan membesar nantinya kan gitu. Tidak hanya satu, ini kan baru satu dapur nih di Menes. Nanti mungkin akan ada beberapa dapur gitu supaya bisa mengcover ya rencana sebanten ya. Siap. Nah, kalau Gerakan Jumat Berkah ini Kang Rahmat, apakah memang di kota lain ada dengan nama yang sama, dengan terafiliasi yang sama, atau memang ini Gerakan Jumat Berkah tidak ada hubungannya dengan gerakan di luar sana dengan nama yang sama? Misalkan di Jawa Timur, misalkan contoh di Surabaya atau di Malang ada Gerakan Jumat Berkah juga. Apakah memang terhubung teman-teman ke sana atau memang tidak ada hubungannya dengan yang teman-teman di luar Pandeglang? Tidak ada hubungannya. Tapi kita berteman lah gitu. Iya. Di luar konteks itu Kang ya. Gitu. Tidak ada hubungan dengan Gerakan Jumat yang lain. Siap. Kang Irham, ini kan gerakan yang sangat mulia dan juga sangat bagus, terbukti dengan baru hadirnya 5 bulan di Pandeglang teman-teman. Ini selain sudah banyak masjid yang teman-teman kunjungi, juga membernya banyak banget, 108. Ngelebihin member JKT48 tuh ya. JKT48 cuma 48, ini 108. Mungkin ada rencana Kang, ya minimal di Banten lah teman-teman, tidak hanya di Pandeglang, maksudnya hadir nanti di Kabupaten Serang atau di Kabupaten Lebak gitu ya, atau di Kota Cilegon, Kota Serang ya. Gimana Kang Irham? Ya sesuai dengan apa yang disampaikan oleh Kang Rahmat tadi, bahwa nanti kedepannya ini kita kegiatan Gerakan Jumat Berkah ini ya kita akan coba membumikan di wilayah Banten dan sekitarnya gitu. Karena memang ini sifatnya masih tahap perintisan, trial. Iya, trial. Jadi baru bisa kita laksanakan di wilayah Pandeglang saja gitu. Tapi insya Allah mudah-mudahan kalau memang istiqomah kegiatan ini, kita yakin sekali kita akan melaksanakan kegiatan ini di seluruh wilayah Banten. Minimal Banten semua tercover Kang ya. Banten semua tercover. Siap. Misalkan di Pandeglang sudah jalan, maksudnya tanpa harus komando dari Kang Irham lagi. Kalau Kang Irham setelah di Pandeglang pengen banget di daerah mana Kang? Saya coba nanti di Serang. Di Serang. Kan itu. Apakah kota atau kabupaten? Karena kan ini ibu kota provinsi gitu kan. Makanya saya pengen kita sekalian karena memang ini kan Gerakan Jumat Berkah Banten, kan judulnya juga kan Banten, maka artinya kan lingkup provinsi kan. Makanya setelah di Pandeglang selesai, kemudian sudah tercover, sudah terbackup oleh yang lain, nanti kita coba buka di Serang sebagai
pusat Gerakan Jumat Berkah. Siap. Semoga teman-teman pemirsa Dulur Sultan juga silahkan doakan ya, karena ini kegiatan yang baik yang Kang Irham dan juga Kang Rahmat lakukan, bagaimana menjangkau teman-teman yang ingin mendapatkan bantuan untuk mendapatkan bantuan. Mohon maaf kan, apakah memang selama ini teman-teman ingin membantu itu by request, atau memang teman-teman sebelumnya sudah riset? Maksudnya gini, Jumat depan kita di masjid ini, hasil riset dulu kah, atau memang by request dari, mohon maaf, dari jamaah yang biasa sholat di masjid tersebut, atau seperti apa, Kang Irham? Dua-duanya. By riset, kemudian ada request juga. Gitu. Kalau by riset biasanya seperti apa yang teman-teman lihat? Ya nanti kan kita kan, apalagi kemarin kan waktu zamannya pilkada, tidak semua masjid itu menerima kita. Betul, karena yes. Karena kan disangkanya ini adalah aspirasi. Betul. Gitu kan. Ini adalah titipan politik dan sebagainya. Tetapi ketika ternyata pilkada selesai dan kegiatan Gerakan Jumat Berkah ini tetap berjalan, kita sudah buktikan bahwa ini bukan request atau bukan kepentingan politik siapapun. Saya bilang ini murni adalah murni sosial. Siapapun saja bisa masuk di sini. Tidak ada kepentingan politik apapun. Siap. Jadi memang masyarakat kadang kritis sekali ya, Kang ya. Betul. Karena memang ya nggak salah juga ketika masyarakat berpikir seperti itu, karena memang lagi musim pilkada kemarin ya. Nantinya udah dapat nasi box, suruh milih A lagi. Gitu. Makanya nggak semua masjid, nggak semua warga masyarakat menerima waktu itu. Siap dan tantangannya tuh. Dan sekarang udah steril sih sekarang mah. Ya, betul. Maksudnya ketika teman-teman masuk ke masjid A, B, C ya, sekarang udah masyarakat mungkin tidak berpikirnya ke sana lagi ya. Tidak harus ada yang dicoblos dan mencoblos gitu, Kang Rahmat ya. Kalau Kang Rahmat kemarin nyoblos siapa? Sudah selesai ya kalau untuk Pandeglang. Kang Rahmat, ini kan sebuah kegiatan yang mulia. Kalau pertanyaan Faiz seperti ini, mau sampai kapan seorang Rahmat menjadi relawan di Gerakan Jumat Berkah Banten? Ada termin waktu tertentu kah? Misalkan, oke 2021 saya udah selesai, atau 2022 saya selesai, atau memang ya sampai secapeknya lah, Kang Rahmat. Itu tadi tidak ada target gitu. Bila perlu kita kasih makan tiap hari sebetulnya. Enggak, kalau Kang Rahmat pribadi mau sampai kapan gitu di Gerakan Jumat Berkah ini? Enggak sih, belum kepikir. Penting bagaimana kita berbagi aja sebetulnya. Bagaimana kita berbagi. Jadi kalau pertanyaan Faiz mau sampai kapan, 2021 juga bisa dijawab ya. Atau 2022. Kang Irham, tentu kegiatan kan tidak hanya sendiri. Maksudnya ketika satu buah sapu lidi tentu tidak berarti apa-apa. Dan ketika sapu lidi tersebut digabungin menjadi 1000 sapu lidi, tentu akan menghasilkan sesuatu yang luar biasa, bisa nyapu, termasuk bisa mukul Kang Rahmat ya. Pernah kolaps dengan gerakan-gerakan lain untuk mendapatkan hasil yang lebih banyak, Kang Irham, sejauh ini? Tapi jangan dijawab dulu, Kang Irham, setelah yang satu ini teman-teman tetap di Relawan Insight.
Yes, teman-teman, terima kasih banyak pemirsa Dulur Sultan ya, masih setia tentunya di program Relawan Insight. Tentunya di studio Faiz masih bersama dengan Kang Irham. Terima kasih banyak Kang Irham. Dan di sebelah Kang Irham sudah berganti. Ini bukan sulap, bukan sihir, tetapi memang kesaktian Faiz yang bisa mengubah tampilan seseorang, teman-temannya. Kang Murad, sehat? Alhamdulillah. Siap. Kang Murad adalah teman-teman anggota dari gerakan Jumat Berkah Banten. Kang Murad, nanti mungkin akan Faiz bertanya ke Kang Murad, tapi ke Kang Irham dulu. Kang Irham tadi sempat ke pending bagaimana kolaborasi yang Kang Irham sudah lakukan dan mungkin akan dilakukan ke depan bersama teman-teman relawan lain di Pandeglang khususnya. Iya. Jadi alhamdulillah semenjak berdirinya gerakan Jumat Berkah ini kita sudah berkolaborasi dengan beberapa organisasi sosial, termasuk diantaranya adalah Harapan Duafa, Harapan Pandeglang, kemudian Bravo 5, PCI, Anas ya. dan yang lainnya. Nah, kemarin kita sudah juga komunikasi dengan Gerigi, Gerakan Indonesia Berbagi untuk berkolaborasi juga untuk kegiatan sosial ini gitu. Siap. Jadi memang kolaborasi terus akan dilakukan agar bagaimana menciptakan gerakan yang lebih besar lagi, Kang Irhan ya. Dan itu sudah dan akan dilakukan. Ya, karena gini, kalau saya berpikirnya gerakan Jumat Berkah ini tidak akan bisa besar kalau kita tidak melibatkan seluruh elemen masyarakat. Gitu. Makanya saya coba rangkul semua elemen-elemen masyarakat, khususnya yang peduli terhadap sosial, gitu kan, agar supaya kita sama-sama bergerak, gitu. Insya Allah, kalau memang kita bisa merangkul semua, Insya Allah, gitu kan, kegiatan ini akan terus berjalan, akan terus istiqomah, gitu. Siap. Mungkin ke Kang Murad ini, kakak teteh, teman-teman pemirsa Dulur Sultan. Kang Murad, kalau tadi Kang Rahmat sempat banyak bercerita bagaimana ketika proses bergabung bersama teman-teman gerakan berbagi gitu, gerakan Jumat Berkah. Kalau Kang Murad sendiri, apakah memang proses awalnya diajak kah, atau memang melihat gerakan ini sudah semakin keren nih ini ketika dari Agustus, September, Oktober akhirnya masuk bergabung? Oh iya, kebetulan mungkin tadi Pak Rahmat sudah banyak cerita ya. Itu mungkin awal mula dibentuknya kan sebelum saya sama Kang Rahmat tuh di sana juga ada sama PCI ya di Bintara, mungkin merumuskan hal seperti ini itu kan. Mungkin dia punya ide-ide itu gitu kan. Kita bicara-bicara gitu kan, ngobrol kan untuk ke depan, karena ada kegiatan seperti sih, ada banyak kegiatan ya, cuman yang pas namanya itu diberiin apa gitu kan. Setelah dibicarakan kan, ya ketemulah gerakan Jumat Berkah. Gerakan Jumat Berkah Karena kegiatannya kan setiap hari Jumat untuk sementara ya, karena untuk kedepannya Insya Allah mungkin pengennya sih kita ke depan tuh setiap hari berbagi gitu kan. Karena komunitas seperti ini kalau di Jakarta atau mungkin di kota-kota udah banyak juga ya. Mungkin kita itu mengadopsi saja sebenarnya. Mudah-mudahan alhamdulillah sih udah berjalan sampai sekarang udah hampir 3 bulan ya. 5 bulan. Alhamdulillah sih. Dan kita sih visi kedepannya Insya Allah lebih besar daripada ini. Amin. Dan memang awalnya dari ketidaksengajaan untuk sama-sama membantu, Kang ya, dan Insya Allah seperti itu. Dan keterusan sampai dengan sekarang. Alhamdulillah, visi kedepannya kita kan khususnya sebanten itu kan. Baik, kita gerakan Jumat di situ kita punya temanya gerakan Jumat Berkah peduli pangan Banten itu. Siap. Insya Allah mungkin kita punya minimal sebanten itu kan. Siap. Karena untuk di kota-kota ada banyak juga komunitas seperti ini. Siap. Kang Murad, dari kacamata Kang Murad, teman-teman di Pandeglang, terutama masyarakat di Pandeglang, apakah memang, mohon maaf, masih banyak kehidupan di bawah garis kemiskinan yang memang harus dibantu, atau memang seperti apa, Kang Murad? Kalau saya lihat seperti mungkin secara tidak keseluruhan ya, tapi masih banyak juga sih yang harus dibantu. Terutama kita memang kepedulian kita untuk saat ini. Karena kondisi seperti ini, kalau dilihat di berita-berita itu kan, ya mungkin
dengan ada kepedulian kita memang sangat prihatin juga gitu kan. Ya minimal kita berbagi tuh ya Betul. sesama, ya minimal pun nggak banyak gitu kan. Ya minimal di gerakan Jumat ini Hmm. kepedulian kita itu karena kita fokus ada beberapa mungkin tidak satu masjid ya. Karena untuk satu pekan ini mungkin di satu tempat ini mungkin maka kita program tuh ke depan tuh kita udah bikin listing gitu kan. Jadi masjid mana udah jadi tinggal kita jalankan aja Pak. Betul. Jadi nanti tinggal prosesnya aja. Kalau Kang Murad sendiri, apakah memang ini pertama kali masuk gerakan kerelawanan atau memang ini yang sudah keberapa kalinya? Kalau secara ini saya mau di beberapa sih udah Siap, udah hafal lah ya dunia relawan seperti apa. Jadi salah satunya mungkin komunitas seperti itu udah banyak juga di sana kan. Ya, mungkin ada Siap. beberapa lah itu kan. Siap. Nah, kita support terus buat Kang Irhan. Insya Allah ke depan berharap sih untuk GJB sendiri kan jadi besar seperti Amin. Kang Irhan, Faiz dari tadi Irham. Kang Irhan, kalau dari namanya kan gerakan Jumat Berkah, dan tadi apa yang sudah Kang Irhan sampaikan di awal bahwa memang sebenarnya kegiatan ini tidak melulu berbagi di hari Jumat. Mohon maaf, ketika Banten kan salah satu provinsi yang memang rawan dengan bencana, baik bencana alam, kemudian juga bencana-bencana yang memang kadang dibuat oleh manusia itu sendiri. Apakah nanti misalkan ting bating gitu tuh ya, ada sebuah bencana dan lain sebagainya, misalnya kayak banjir sekarang, hujan deras, banyak rumah-rumah yang tenggelam dan lain sebagainya. Apakah memang teman-teman juga akan mengarah ke sana atau memang tetap fokus di hari Jumat aja, Kang Irhan? Ya. Jadi memang seperti apa yang sudah saya sampaikan tadi, bahwa memang awalnya memang kegiatan gerakan Jumat Berkah ini kita melakukan kegiatan sosial ini di hari Jumat, gitu. Tetapi dalam pelaksanaannya, ya artinya kita tidak menutup kemungkinan, gitu. Ya kegiatan ini juga bisa dilaksanakan di hari-hari yang lain. Artinya tergantung kondisional saja sebetulnya. Itu. Siap. Dan ketika memang sebuah daerah membutuhkan bantuan dari teman-teman, ya tidak menutup kemungkinan juga teman-teman untuk menggalang dana. Betul sekali. Siap. Nah, banyak juga Kang Irhan juga kan tadi sempat menyampaikan, banyak teman-teman yang mohon maaf ketika ekonominya bagus, mereka ingin membantu, tapi mereka tidak punya akses buat mengeluarkan rezekinya tadi. Buat teman-teman yang saat ini sore hari ini menyaksikan Sultan TV di program Relawan Insight, ingin membantu teman-teman gerakan Jumat Berkah, caranya gimana, Kang Irhan? Mungkin bisa diinformasikan ke teman-teman yang ada di rumah. Ya, bagi teman-teman yang ingin berpartisipasi juga berbagi di gerakan Jumat Berkah, bisa langsung datang ke dapur gerakan Jumat Berkah di alamatnya Jalan Perintis Kemerdekaan nomor 14 Menes Pandeglang, atau bisa transfer melalui Bank Syariah BNI Syariah di nomor rekening 10455 66335. Siap. Atau buat teman-teman yang pengen kepo nih, pengen tahu kegiatan teman-teman dari gerakan Jumat Berkah, bisa di sosial medianya di mana, Kang Irhan? Bisa di Instagram, @gerakan Jumat Berkah. @gerakan Jumat Berkah. Jadi silakan teman-teman pemirsa Dulur Sultan ya, yang ingin berbagi, yang ingin berdonasi, karena dengan teman-teman berdonasi dan juga berbagi apa yang tadi sudah Kang Irhan sampaikan, ini rezeki teman-teman tidak akan berkurang ya, dan juga teman-teman akan membantu orang-orang yang memang membutuhkan. Bisa langsung di follow di Instagramnya di @gerakan Jumat Berkah tuh ya. Teman-teman bisa DM di sana, dan informasi lebih lanjut teman-teman bisa chat di sana, nanti langsung dibalas ya, Kang Irhan ya. Atau hubungi WhatsApp. Boleh. Ya, di 0812 1337 1045. Siap. Jadi teman-teman banyak akses untuk teman-teman bisa membantu, bisa di sosial media atau tadi di WhatsApp, Kang. Nah, untuk teman-teman semua yang ini menjadi bagian dari keluarga besar nih, Kang, keluarga besar gerakan Jumat Berkah, ingin setiap hari Jumatnya turun ke lapangan, membagi-bagikan nasi bungkus tadi, kemudian bagi-bagikan hal yang lain, sulit nggak sih, Kang, untuk menjadi bagian dari keluarga gerakan Jumat Berkah? Kang Irhan, caranya gimana? Ya, tidak sulit, ya tinggal kita bisa datang langsung ke dapur kita, atau misalnya tadi hubungi dulu nomor WhatsApp, kemudian nanti kita tinggal ketemuan di mana, kemudian nanti agenda pembagian kegiatan sosial ini di mana, nanti kita sama-sama nanti turun ke lapangan. Siap. Jadi syaratnya nggak sulit, nggak harus pakai ijazah atau kartu syaratnya keluarga. satu aja. Syaratnya adalah
teman-teman harus mempunyai jiwa kepedulian sosial yang syaratnya jiwa kepedulian sosial yang tinggi. Jadi ijazah terakhir, SKCK, KTP, surat tanah enggak ya? Gampang banget teman-teman, bisa langsung kunjungi ya base campnya ya. Di Menes teman-teman. Dan untuk informasi lebih lanjut teman-teman bisa langsung follow di Instagramnya ya, di @gerakan Jumat Berkah. Kang Murad, gerakan ini kan gerakan yang memang bagaimana kita menolong sesama. Dan tadi apa yang sudah Kang Murad sampaikan adalah ini bukan yang pertama bagi Kang Murad untuk terjun di dunia kerelawanan, karena sebelumnya sudah pernah gitu di relawan-relawan yang lain. Apa yang buat Kang Murad kok nyaman banget menjadi relawan? Relawan kan susah ya. Yang pertama waktu, yang kedua juga kita harus mengeluarkan uang kita tadi. Nggak semua orang bisa. Mohon maaf, dan yang terakhir nggak dapat gaji kan ya Kang ya. Bahkan ngeluarin kita ngeluarin nggak dapat gaji gitu. Kalau kerja kan udah jelas per bulan dapat nominalnya berapa. Gimana Kang? Kok betah banget jadi relawan? Intinya kita fokus pada misi kita ya. Yang penting pertama sih memang niat juga sih. Niat, kita luruskan niat gitu kan. Kedua ya ikhlas aja gitu kan. Jadi kita berbagi ini tidak serta merta gitu kan. Berharap otomatis kita hanya peduli sosial aja. Penting luruskan niat aja dulu dah. Luruskan niat. Betul. Dan alhamdulillah sampai sekarang Kang Murad nyaman. Insya Allah nyaman. Untuk kedepannya Insya Allah mereka support nanti sebesar apa, mungkin seperti komunitas yang lain lah, seperti besar sampai nasional tuh, sampai mendunia kan ada juga. Amin. Berarti kalau hitung-hitungan soal waktu, Kang Murad sudah berapa lama menjadi relawan? Terhitung dari awal menjadi relawan, bukan hanya di gerakan Jumat Berkah saja. Mungkin kalau dari relawan mungkin karena kebetulan waktu itu start dari 2017. 2017, siap. Apa awalnya yang membuat Kang Murad waktu itu memutuskan untuk menjadi seorang relawan? Kejadian apa waktu itu Kang Murad? Ya mungkin terutama ya kejadian kepedulian sosial aja. Karena mungkin kalau di kota mungkin ada beberapa kasus itu kan yang membutuhkan relawan-relawan itu kan. Betul. Ya terutama kita secara tidak langsung kita di komunitas berteman dulu kan. Kayak gitu kita lihat kegiatannya apa gitu kan. Ini menarik juga gitu kan. Ya udah menarik, kita coba jalanin. Ternyata enak juga gitu, langsung terjun di lapangan gitu kan. Kita bisa merasakan juga gitu loh. Enak jadi relawan. Enaknya di mana sih Kang? Ya mungkin ngerasa nyaman itu. Jadi karena mungkin tadi itu dari kita coba lulusan niat dulu, terus ikhlas aja gitu kan. Jadi kita bisa bertemu dengan orang-orang gitu kan. Bisa merasakan orang-orang gitu kan. Jadi tahu lapangan seperti apa gitu kan. Siap. Jadi kuncinya luruskan niat dan ikhlas. Betul. Baru kebahagiaan itu bisa didapat. Insya Allah. Jadi niatnya harus benar. Kalau masuk gerakan Jumat Berkah niatnya buat cari jodoh, baik nggak sih Kang? Ya baik-baik aja gitu kan, karena memang selama itu memang niatnya untuk beribadah. Insya Allah. Bagus ya, baik. Iya, takutnya kan ada juga nih, wah gerakan Jumat Berkah, mohon maaf, ada akhwatnya? Ada teman-teman, ada ya, jadi bisa langsung. Siap. Kang Irhan, 5 bulan proses perjalanan gerakan Jumat Berkah, tentu sudah banyak hal yang sudah Kang Irhan rasakan. Senang, susah, kayaknya nggak susah deh ya, karena senang semua rasanya. Kalau menjadi relawan mah susah pun menjadi senang kayak gitu. Ada satu momen apa Kang selama 5 bulan ini yang sampai sekarang ini susah banget buat Kang Irhan lupakan, meskipun semua hal menyenangkan atau semua hal membuat kita lebih dekat dengan Sang Pencipta, Kang Irhan? Ya, jadi memang ada satu hal yang memang membuat saya nyaman sekali di kegiatan ini adalah bagaimana kita merasakan ketenangan hati ketika kita ikut berbagi itu. Karena setiap kita melakukan kegiatan gerakan Jumat Berkah, berbagi, itu hati ini akan menjadi lega, menjadi tenang gitu dengan berbagi sesama. Itu yang akhirnya melembutkan hati. Siap. Gitu. Kalau satu momen misalkan ketika Kang Irhan membantu siapa, kemudian dia wah terima kasihnya luar biasa, langsung person to person Kang Irhan. Pernah jadi, waktu itu di mana? Kemarin sebetulnya waktu pasca bencana banjir yang di Kecamatan Pincung itu. Jadi ada cerita bahwa ketua DKM atau sesepuh warga situ sangat berharap sekali ada yang bisa memberikan bantuan Al-Quran di majelisnya, gitu, di masjid itu.
entah dia katanya mengimpi atau mimpi atau bagaimana, tiba-tiba katanya paginya datang kita memberikan Al-Quran, Masya Allah, nikmat sekali dia bilang. Gitu. Itu kejadian yang Iya. yang rasanya membuat hati jadi tenang ya, Kang Iya. Irhan. Jadi kita pas betul-betul memberikan sesuatu itu kepada orang yang betul membutuhkan. Masya Allah. Gitu, Masya Allah. Siap. Kang Murad mungkin terakhir ini apa yang ingin Faiz sampaikan? Apa yang ingin Kang Murad sampaikan? Yang pertama untuk para donatur yang selama ini sudah banyak membantu kegiatan dari teman-teman gerakan Jumat Berkah, dan juga yang kedua mungkin untuk para relawan ini, bagaimana tetap konsisten, tetap istiqomah, karena kan menjadi relawan tentu tidak mudah, berat, perlu istiqomah, perlu ketabahan dan lain sebagainya. Kang Murad silakan. Ya, untuk para donatur khususnya terus kita berdonasi, jangan kata ada berhenti ya. Insya Allah kalau rezeki udah dinafkahkan untuk gerakan, insya Allah tidak akan berkurang. Untuk relawan yang perlu proses, emang untuk jadi relawan sejati mungkin perlu proses kesabaran, ikhlas juga kan, karena jadi relawan itu tidak untuk satu minggu atau 2 minggu. Kalau niat yang luruskan niat tuh kedepannya insya Allah lah. Amin. Berharap untuk para relawan nanti mungkin yang mungkin untuk yang mau jadi relawan insya Allah nanti bisa datang langsung gitu kan. Mungkin untuk tahap awal mungkin belajar dulu lah tidak apa gitu kan. Ya insya Allah seperti itu aja. Siap. Tetap istiqomah dan juga semangat Kang Murad ya. Kang Irhan dengan pertanyaan yang sama silakan. Ya, saya hanya ingin menyampaikan pesan satu hal kepada teman-teman semua, bahwa jika teman-teman ingin ditolong atau ingin dibantu oleh Allah, ingin ditolong oleh Allah, maka berusahalah menolong saudara-saudara teman-teman. Itu saja pesannya. Siap, terima kasih banyak Kang Irhan. Satu ucapan yang luar biasa ini teman-teman ya. Jadi kalau teman-teman semua ini pemirsa Dulur Sultan ingin dibantu masalahnya oleh Allah Subhanahu wa taala, bantulah teman ketika memang teman terlibat atau memiliki masalah seperti itu ya. Kang Irhan terima kasih banyak, Kang Murad terima kasih banyak sudah hadir di Sultan TV. Tetap semangat, kompak selalu, Amin. semangat selalu. Terakhir mungkin Kang Irhan 3 kata untuk Sultan TV. 1, mudah-mudahan Sultan TV semakin eksis dan mudah-mudahan diperbanyak amin, kegiatan-kegiatan yang bersifat sosial. Siap, terima kasih banyak teman-teman pemirsa Dulur Sultan, juga terima kasih banyak buat teman-teman yang sudah meluangkan waktunya untuk menyaksikan Relawan Insight ya. Episode hari ini jangan lupa subscribe di channel YouTube-nya teman-teman, kemudian juga di-follow di semua sosial medianya, Instagram, Twitter dan juga Facebook. Pak Is pamit, kru yang bertugas pamit, Kang Irhan pamit, terima kasih banyak, Kang Murad juga pamit. Selamat sore dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.